Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 31 akan menjelaskan sedikit terkait tugas 5 praktikum multimedia, yaitu pembuatan game melalui Unity. Di sini bisa dilihat pada gambar yang akan digunakan dalam pembuatan game. Yang pertama ada main kamera untuk melihat angle utama dari game tersebut, lalu ada grid area, yaitu latar belakang game dimulai, ada Snake sebagai karakter yang kita mainkan di dalam game tersebut, lalu ada food yang akan muncul beberapa waktu untuk dimakan, ada wall sebagai pembatas dari permainan ini, dan juga ada Snake segment sebagai clone dari karakter Snake tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang food script-nya. Jadi pada Unity ini food script-nya akan mengatur perilaku makanan yang berbasis grid seperti ruler yang dibuat. Terus pada komponen requirement type of boxing collider 2D memastikan bahwa objek memiliki yang box collider 2D yang diperlukan agar deteksi saat bertabrakan pada dinding tersebut. Kemudian pada variabel awake, script ini akan mencari referensi ke objek Snake yang dimana akan mengecek posisi tubuh ularnya. Dan pada variabel start, di sini merupakan posisi awal makanan yang diacak dalam area yang ditentukan oleh grid area. Kemudian untuk fungsi randomized position, yang dimana itu untuk memastikan makanan yang muncul di posisi acak dalam area tersebut. Terus kemudian fungsi ini juga memeriksa agar makanan tidak muncul di tempat yang mendekati ular, maka dengan melakukan iterasi hingga menemukan lokasi yang valid, makanan akan bertabrakan ke objek lain, seperti ular yang memakannya. Dan pada fungsi trigger enter 2D akan memindahkan makanan ke posisi baru yang diacak, yang dimana untuk makanan yang mengatur ini akan dimakan oleh ular, kemudian akan memastikan snack itu bertumbuh dengan tajam. Jadi itu aja. Baik, di sini saya Muhammad Farul Riza akan menjelaskan tentang script pada Snake.js, yang mana ini akan menjelaskan tentang bagaimana geraknya dari ular yang akan memakan buah itu. Pertama di Snake.js di sini ada 8 metode yang digunakan. Yang pertama ada metode start. Yang metode start ini akan dipanggil ketika objek baru dibuat atau game baru dimulai ketika awalnya. Dan ini akan menginisiasi ketika selesai game over, akan di reset state. Kemudian metode yang kedua yaitu metode update, itu private mode void update, yang fungsinya untuk dipanggil ketika frame akan menangkap input dari ular. Ketika ular makan buahnya itu akan masuk di sini. Dan juga ini mengatur arah dari gerak ularnya ketika tekan huruf W atau up row akan bergerak ke atas, ketika tekan huruf S atau down row itu akan bergerak ke bawah, ketika tekan D atau right row itu bergerak ke kanan, dan ketika A atau left row itu bergerak ke kiri. Kemudian pada metode ketiga yaitu fixed update, yaitu untuk mengatur logika gerakan pada snack dalam waktu yang tetap. Yaitu ketika pertama itu tag waktu, jika
sekarang kurang dari next update, snack tidak akan bergerak. Kemudian ada terapkan arah baru. Jika terdapat input, arah snack akan diubah. Kemudian yang ketiga, pindahkan segmen tubuh. Yang keempat itu untuk menggerakkan kepala ular. Yang kelima itu tentukan waktu pembaruan berikutnya berdasarkan kecepatan atau speed dan speed multiplier. Kemudian yang keempat yaitu ada metode grow. Yang ini untuk menambahkan segmen baru pada bagian ular. Ini berfungsi ketika ular akan memakan buah. Dan di kodenya membuat segmen baru itu menggunakan prefab segmen prefab. Kemudian metode yang kelima yaitu ada reset state, itu untuk mengatur ulang keadaan state di mana kondisi snack atau ular akan kembali ke kondisi awal ketika semuanya game over. Kemudian ada metode keenam, okupansi integer X dan integer Y, yaitu untuk mengecek apakah ular menduduki koordinat tertentu. Jika berada pada posisi koordinat X, Y, maka akan memberikan sikap true. Kemudian metode yang ketujuh yaitu ada on trigger enter 2D, itu untuk mengelola interaksi snack dengan objek lain. Seperti interaksi utamanya pada food atau makanan yang akan menggunakan metode grow. Kemudian tag obstacle itu untuk mengatur ulang ketika ular menabrak tubuhnya, dan tag wall untuk berpindah sisi lain. Kemudian yang terakhir yaitu metode transform wall, yaitu untuk memindahkan snack dari sisi lain ketika menabrak dinding. Jadi ketika itu snack menabrak dinding di kanan akan muncul lagi dari kiri, dan begitu juga sebaliknya, jika dari atas maka akan muncul yang dari bawah. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjut ke demo dari Sandi. Baik, di sini saya Sandi akan mencoba mendemo dari game yang telah kami buat. Nah, dapat dilihat ketika ular berhasil menyentuh kotak berwarna merah atau makanannya, maka dia akan otomatis bertambah panjang, atau snack segmennya itu kekelon otomatis setelah mendapatkan makanan sebanyak satu, maka yang tambah juga sebanyak satu kotak. Jadi ketika ular menabrak dinding atas, maka dia akan muncul dari bawah. Begitu juga dengan ke samping, maka ke samping kanan, maka dia akan muncul dari samping kiri. Begitu seterusnya. Dan untuk risetnya sendiri akan terjadi apabila si kepala ular ini menabrak ekornya. Ini akan kita coba. Nah, dia akan otomatis menjadi pendek lagi atau reset. Mungkin untuk demo dari aplikasi gamenya seperti itu, saya kembalikan ke Hilmi. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 31. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Salam.